Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Gini, hari ini kita bakal ngebedah bareng-bareng sebuah pidato utama yang benar-benar luar biasa dari Sir Ken Robinson. Fokusnya, masa depan kecerdasan manusia, pendidikan, dan kreativitas. Kalau kalian perhatiin, ada pergeseran paradigma yang masif banget, dan itu terjadi persis di depan mata kita sekarang. Jadi siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas ini benar-benar bisa ngubah total cara kita ngelihat potensi manusia dan gimana kita mendidik generasi masa depan. Oke, langsung aja kita mulai dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir dari narasumber kita. Coba bayangin anak-anak yang baru aja masuk sekolah hari ini. Kalau dihitung-hitung, mereka kemungkinan besar baru bakal pensiun sekitar tahun 2070. Gila kan? Masalahnya, kita aja nggak tahu dunia ini bakal kayak gimana 5 atau 10 tahun ke depan. Terus gimana caranya kita bisa nyiapin mereka buat masa depan yang super misterius itu? Ini tuh pertanyaan fundamental banget yang maksa kita buat ngevaluasi ulang semuanya. Nah, narasumber kita ngasih premis yang menarik banget. Menurut beliau, kita tuh sekarang nggak cuma lagi ngalamin perubahan biasa loh. Kita bener-bener lagi ada di tengah sebuah revolusi. Revolusi yang didorong sama kencengnya teknologi dan ledakan populasi global. Sesuatu yang supermasif lagi terjadi, sampai-sampai hal-hal yang dulu kita anggap pasti, bahkan yang kelihatannya paling jelas sekalipun, perlahan mulai terbukti udah nggak bener lagi. Intinya, buat bisa bertahan, kita bener-bener harus mikirin ulang kemampuan dasar manusia secara radikal. Krisis sumber daya manusia menyia-nyiakan bakat terbaik kita. Coba deh kalian pikirin ironi dari potensi yang kebuang sia-sia ini. Paul McCartney, ya salah satu musisi paling jenius dalam sejarah bareng The Beatles, ternyata benci banget sama kelas musik di sekolahnya. Kenapa? Karena gurunya nggak pernah ngeliat ada bakat musik secuil pun di dalam dirinya. Nggak cuma itu, ada juga Elvis Presley yang legendaris. Dia malah dilarang masuk ke klub paduan suara sekolah gara-gara dianggap bakal ngerusak suara mereka. Wah, masuk akal nggak sih? Coba bayangin, seberapa banyak bakat luar biasa di luar sana yang gagal dikenali sama sistem kita? Dan ternyata, bukti dari masalah sosial ini benar-benar nyata. Bahkan bisa dilihat langsung dari angkanya. Narasumber kita ngutip data finansial yang jujur aja lumayan bikin kaget dari negara bagian California. Di tahun data itu dirilis, California ngabisin sekitar 3,5 miliar dolar buat sistem universitas negeri mereka. Tapi coba tebak berapa yang mereka keluarin buat sistem penjara. Hampir 9 miliar dolar. Bayangin aja. Ini tuh jadi bukti kuat betapa mahalnya harga yang harus dibayar sama masyarakat kalau sebuah sistem gagal ngarahin individu buat nemuin potensi dan tujuan hidup mereka. Model publik pendidikan dibangun berdasarkan konformitas. Biar lebih jelas, mari kita bedah karakteristik spesifik dari model pabrik ini. Sistem ini tuh dibangun di atas asumsi linear. Kayak kalau kamu ngikutin langkah A, kamu pasti bakal nyampe di langkah B. Sesimpel itu. Sistem ini juga bertumpu banget sama yang namanya konformitas dan ujian standar yang super kaku. Tapi kalian sadar nggak sih apa yang paling aneh? Yaitu gimana kita mendidik anak-anak dengan mengelompokkan mereka murni berdasarkan usia aja. Mengutip kata narasumber kita, ini tuh seolah-olah hal terpenting dari seorang anak adalah tanggal pembuatan mereka. Bener-bener persis kayak produk di pabrikan. Nah, poin krusialnya di sini adalah sistem industri tadi secara nggak langsung nyiptain sebuah hierarki mata pelajaran yang ketat banget didasarkan sama nilai ekonomi di masa lalu. Di posisi paling puncak, pasti matematika dan sains. Habis itu baru deh humaniora. Terus di posisi paling bawah ada seni. Itu pun masih dikotak-kotakin lagi, di mana seni rupa dan musik dianggap lebih elit dibandingin teater atau tari. Masalahnya, hierarki ini secara sistematis pelan-pelan menyingkirkan dan meminggirkan siswa-siswa cerdas yang kebetulan aja punya cara belajar atau bakat yang beda. Mendefinisikan ulang kecerdasan dan kreativitas melalui studi berpikir divergen. Oke, jadi ini dia definisi presisi dari narasumber kita. Kreativitas adalah proses memiliki ide orisinal yang punya nilai. Garis bawahi kata proses ya. Kreativitas itu bukan semacam sihir atau wangsit yang cuma dikasih ke orang-orang spesial atau seniman aja loh. Sama sekali enggak. Ini tuh sebuah proses sistematis dan operasional yang super penting buat nyiptain inovasi di bidang apapun. Entah itu sains, bisnis, maupun seni. Semuanya butuh proses ini. Terus, ada temuan yang menurutku paling mengejutkan dari sebuah studi jangka panjang tentang berpikir divergen. Buat yang belum tahu, ini tuh kemampuan buat ngelihat banyak kemungkinan solusi untuk satu masalah aja. Waktu dites, coba tebak, 98% anak TK berhasil mencetak skor di tingkat jenius. Luar biasa banget kan? Tapi tunggu dulu, 5 tahun kemudian, waktu dites lagi, angkanya merosot tajam. Dan puncaknya, waktu tes yang sama dikasih ke orang dewasa, hasilnya cuma 2% yang masih bertahan di tingkat jenius.
Kesimpulan dari data barusan tuh jelas banget, tapi jujur agak bikin sedih. Narasumber kita menyimpulkan kalau kita semua tuh sebenarnya lahir dengan kapasitas imajinasi dan kreativitas yang luar biasa tinggi. Tapi seiring berjalannya waktu, sistem sekolah secara perlahan mengikis habis kreativitas itu. Caranya? Dengan terus-terusan menanamkan doktrin ke otak kita, kalau di dunia ini cuma ada satu jawaban yang benar, dan jawaban itu udah pasti ada di kunci jawaban di halaman belakang buku. Penduduk asli digital melawan sistem, sebuah epidemi ketidakselarasan. Buat ngegambarin seberapa parah konfliknya, sumber kita ngutip sebuah statistik yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Diagnosis ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder di Amerika Serikat tiba-tiba melonjak drastis dari cuma 0,5 juta meroket jadi 8 juta anak. Di sini, narasumber secara netral nyampein fakta kalau kondisi ini ternyata nyiptain keuntungan luar biasa gede, sekitar 3 miliar dolar, buat perusahaan-perusahaan farmasi. Ini otomatis mancing sebuah pertanyaan besar. Apa iya ya sih anak-anak ini beneran sakit? Atau jangan-jangan emang sistemnya aja yang bikin mereka jadi nggak bisa fokus? Nah, pembicara ngebahas dua konsep ini dengan cara yang menurutku apik banget. Pertama, pengalaman estetika. Ini tuh momen di mana semua indera kita benar-benar hidup, kita nyambung, dan beresonansi penuh sama momen saat ini. Dan kita sadar seutuhnya. Di sisi lain, ada anestesi, yang artinya ya mematikan indera. Narasumber kita berpendapat kalau ngasih obat penenang ke siswa-siswa yang sebenarnya cuma lagi ngerasa bosen, itu tuh fungsinya sama persis kayak anestesi. Ini sengaja matiin indera mereka. Tujuannya cuma satu, supaya mereka patuh, duduk diam, dan mau ngikutin program sekolah yang jujur aja udah ketinggalan zaman. Sekarang, mari kita lihat gimana ini ngebangun argumen yang super kuat. Anak-anak zaman sekarang ini bisa dibilang sebagai penduduk asli digital. Buat mereka, waktu itu ada di mana-mana. Di HP ada, di laptop ada. Saking mudahnya, mereka bahkan jarang banget pakai jam tangan. Mereka terbiasa multitasking dan jadi pembuat konten. Nah, ironisnya, sistem pendidikan kita ini justru dijalankan sama imigran digital, alias generasi kita-kita ini yang masih kebiasaan pakai jam tangan fisik dan hidup dengan ritme yang lebih lambat dan linier. Kalian bisa lihat kan, dua dunia ini secara inheren emang udah nggak nyambung. Membina kondisi untuk pertumbuhan melalui pergeseran pertanian. Terus gimana solusinya? Pembicara negasin kalau organisasi manusia itu bukan mesin pabrik, melainkan organisme yang hidup. Makanya pemimpin atau pendidik yang hebat itu nggak boleh bertindak kayak bos industri yang cuma fokus ngejar target output mekanis. Nggak bisa gitu. Mereka justru harus bertindak kayak seorang petani. Coba pikirin deh, seorang petani kan tahu banget kalau dia nggak bisa memaksa tanamannya buat tumbuh kan. Yang bisa dia lakuin cuma satu, nyiptain kondisi tanah dan lingkungan yang pas, supaya potensi pertumbuhan alami tanaman itu bisa mekar dengan sendirinya. Konsep ini diilustrasikan dengan sangat cantik lewat kisah Death Valley di Amerika. Tempat ini terkenal banget sebagai lembah paling gersang, kering kerontang, pokoknya kelihatan mati total lah. Tapi, tahu nggak apa yang terjadi di tahun 2004? Tiba-tiba aja turun hujan lebat yang benar-benar nggak terduga di sana. Hasilnya, di musim semi tahun 2005, lembah yang katanya mati itu mendadak diselimuti hamparan bunga liar yang luar biasa cantik. Ini jadi bukti nyata kalau potensi manusia itu nggak pernah benar-benar mati. Seringnya potensi itu cuma lagi tertidur aja, nunggu lingkungan dan kondisi yang pas buat akhirnya mekar. Oke, sekarang coba kita tarik mundur jauh banget dan lihat dari perspektif makro. Pembicara kita ngasih sebuah pandangan kosmik yang benar-benar bikin merinding. Coba kalian bandingin ukuran bumi kita sama Jupiter, terus bandingin lagi sama matahari, terus sama bintang Arcturus, sampai akhirnya sama bintang maharaksasa bernama Antares. Di titik itu, bumi kita udah benar-benar hilang, nggak kelihatan sama sekali. Saking kecilnya kayak debu kosmik. Kalau dilihat secara fisik, kita ini emang kecil banget. Nyaris nggak ada artinya di alam semesta. Tapi di sisi lain, kita itu sangat kuat dan unik. Kenapa? Ya karena satu hal tadi, kekuatan luar biasa dari imajinasi dan kreativitas manusia. Pemikiran kosmik barusan bawa kita ke sebuah kutipan penutup yang luar biasa indah dari pelukis legendaris Michelangelo yang juga disorot sama narasumber kita. Bunyinya gini, masalah terbesar bagi manusia bukanlah karena kita membidik terlalu tinggi lalu gagal, melainkan karena kita membidik terlalu rendah dan ternyata berhasil. Wow! Ini tuh semacam teguran sekaligus seruan buat kita semua, buat segera ninggalin model pabrik usang yang selama ini selalu bikin kita membidik target terlalu rendah. Jadi kita udah sama-sama ngelihat kalau bakat-bakat luar biasa tuh sering banget terbuang sia-sia, cuma gara-gara kita pakai sistem yang salah. Dan ingat, potensi itu nggak mati, cuma lagi tidur aja. Nah, untuk nutup ulasan kita kali ini, aku mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Setelah tahu gimana model pertanian tadi bisa numbuhin hal-hal yang kelihatannya gersang jadi hidup lagi,
Gimana sih caranya kalian bakal mulai ngubah kondisi di sekitar kalian? Entah itu di tempat kerja atau di kehidupan sehari-hari, apa yang bakal kalian lakuin buat mulai ngebina dan ngebangunin bakat terpendam kalian sendiri? Teruslah mencari tahu, pastikan kalian menciptakan kondisi yang tepat, dan sampai ketemu lagi di ulasan seru kita selanjutnya.